Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya. Baik, di sini saya dan rekan saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Nah, saya perkenalkan, nama saya Niwayan Mulyantari SPD, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Buleleng, dan rekan saya Pak Gede Aan Kadisma. Ya, lanjut. Nah, untuk pertemuan hari ini kita di sini melaksanakan diseminasi budaya positif. Jadi baru saya berdiri di sini bukan berarti saya tuh adalah orang hebat ya Bapak Ibu ya. Saya di sini juga belajar. Nah, jadi di sini kita berkolaborasi bersama, ya, berkolaborasi bersama tentang budaya positif. Bagaimana kita belajar tentang budaya positif yang bisa kita terapkan nanti ke anak didik kita, ya. Lanjut Pak Aan. Baik, sebelum kita mulai ke materi budaya positif, alangkah baiknya kalau kita mulai dengan speaking dulu, ya. Jadi di sini saya tidak ngajak speaking joget-joget di awal, tidak, tapi nonton video Bapak Ibu ya. Coba Pak Aan putar video yang pertama, ulang dari awal. Bapak Ibu semua bisa menonton video di depan. Nah, dari menonton video yang di depan itu apa sih yang Bapak Ibu tangkap atau yang Bapak Ibu temukan, atau ide apa atau inspirasi apa yang Bapak Ibu temukan, ya? Silakan Pak Aan. Topaan. Nah, dari video tadi ada bapak-bapak memecahkan batu sampai terpecah. Apa inspirasi dari Bapak Ibu? Mungkin ada angkat tangan. Ya, terima kasih Bu Ani. Dari video yang perlu memperkenalkan diri kan mungkin dari video yang saya tonton, inspirasi yang saya dapatkan adalah dalam mencapai sesuatu hal tujuan, yaitu tujuan akan diperlukan suatu ketekunan, kesabaran, dan usaha untuk mencapai hal itu. Bagus sekali untuk budaya. Tepuk tangan untuk budaya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada punya ide atau inspirasi lain? Ada? Kurang lebih sama. Ya, jadi benar. Kalau benar yang seperti yang dikatakan Ibu Dayu, jadi kalau kita ingin mencapai sesuatu, kita harus berusaha, terus berusaha. Gagal belum tentu gagal selamanya. Ya, gagal kita usaha lagi, ya, usaha lagi untuk mencapai hal yang kita inginkan. Ya, bisa Bapak Ibu? Nah, lanjut ke video yang kedua. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Ada bisa dari video yang kedua, ada yang mempunyai inspirasi atau terinspirasi dari video itu tentang apa? Itu motivasi apa yang didapat dari video itu? Kita lihat pertama tadi 512 hasil. Terus itu bolanya nggak mau bergetar. Ya, Bu Sera.
Baik, terima kasih. Saya menanggapi video yang ditampilkan di depan. Jadi di sana ada angka 512 Hz dan 440 Hz. Jadi untuk menyeimbangkan bagaimana caranya bola itu agar ada pergerakan, banyak usaha yang bisa dilakukan. Dan ketika usaha yang kita lakukan itu sudah efektif, maka apa tujuan yang ingin kita lakukan bisa tercapai. Terima kasih. Bagus Bu Tera. Mungkin Bapak Ibu yang lain. Atau putar ulang lagi Pak Aan. Sekarang diubah menjadi 440 Hz. Bagaimana? Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Bagus ya. Pak Bagus? Bagaimana Pak Bagus? Sebenarnya pelajaran fisika ya, pelajaran fisika resonansi getaran gitu ya. Jadi ada getaran nanti bisa merambat ke benda yang lain gitu. Ini namanya resonansi getaran. Kalau kita ambil apa namanya kesimpulan ya usaha lah istilahnya itu mencapai keseimbangan itu. Ya itu aja saya. Ya, tepuk tangan dong untuk Pak Bagus dan Bu Tera juga. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ya, Bu Tria. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya akan menyampaikan apa sih maksud dari ice breaking di layar tersebut. Dari di sana ada beban 512 Hz, mungkin itu diperumpamakan sebagai ide, dan 40 yang sebelah kanannya itu 440 itu sebagai hasil. Jadi kalau hanya ide atau keyakinannya lebih besar dibanding dengan usahanya, maka itu hasilnya tidak akan seimbang. Bila beda halnya dengan apabila ide atau keyakinan kita miliki seimbang dengan usaha yang kita miliki, maka hasilnya akan maksimal. Tidak hanya yakin, tidak hanya ide saya tanpa usaha itu tidak maksimal hasilnya. Terima kasih. Itu salah untuk Bu Tria ya, bagus sekali. Jadi tadi Bu Tera usaha juga, terus Pak Bagus juga usaha, dan Bu Tria menambahkan kesamaan ide dan usaha. Ya, jadi ini sama seperti kita ingin mewujudkan visi kita cerdas, kompetitif, dan berwawasan lingkungan. Kalau seperti itu, hal yang kita tanamkan pertama dengan anggota warga sekolah adalah kita harus satu frekuensi, mempunyai satu tujuan yang sama. Ya, jadi kita harus mempunyai usaha, bukan ide, juga ide berkolaborasi bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, gitu. Lanjut Pak Aan. Nah, lanjut. Kita budaya positif akan belajar apa aja ya? Nah, di budaya positif itu ada 6 materi. Yang pertama, ini akan dijelaskan oleh rekan saya nanti yang materi 1, 2, dan 3. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang ini nanti akan akan dipaparkan oleh Pak Gede Aan. Yang keempat itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi itu nanti bersama saya. Ya, lanjut Pak Aan. Nah, ada pertanyaan pemantik yang pertama. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu? Mungkin dari Pak Budi, silakan. Pertanyaannya adalah hukuman dapat mendisiplinkan. Nah, kalau kita kaji tentang kata disiplin, jadi untuk membuat disiplin itu kan perlu ya tindakan yang harus diambil. Nah, salah satunya adalah hukuman. Nah, di satu sisi rasanya iya, hukuman itu membawa dampak
untuk mendisiplinkan. Tapi kan ada nanti dampak-dampak dari hukuman. Jadi tergantung hukumannya. Jadi hukuman inilah yang kita kaji. Apakah hukuman itu mendidik atau tidak? Nah, kalau hukuman itu bersifat mendidik, ya sebaiknya kita lakukan. Karena bagaimanapun juga kalau kita berbicara tentang hukuman, negara aja negara hukum. Berarti kan ada hukuman gitu, yang diberikan kepada yang melanggar hukum. Tentunya hukuman yang mendidik dan tidak menyakiti. Barangkali demikian belum. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain. Terima kasih untuk Pak Budi. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Mungkin Bu Tirta? Baik, terima kasih. Menyambung sedikit terkait dengan pernyataan di depan, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah saya setuju atau tidak? Tadi benar dikatakan oleh Bapak Budi bahwasanya memang negara Indonesia merupakan negara hukum. Akan tetapi kita lihat dari lebih spesifik lagi karena ini kita bicara mengenai anak. Nah, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Secara psikologis, jika anak diberikan hukuman pasti akan menimbulkan dampak secara psikis. Gitu. Jadi kalau ranahnya anak-anak, belum saya setuju dengan pernyataan tersebut. Ya, untuk Bapak Ibu yang lain, terima kasih untuk Bu Tirta. Bapak Ibu yang lain, bagaimana pernyataan di depan? Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Ya. Oke, nanti akan dipertegas lagi masalah materi ini oleh Pak Aam ya. Pak Aam ya, nanti ada hukuman, konsekuensi dan restitusi nanti banyak ya. Itu lanjut Pak Aam, pemantik kedua. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana, Pak Ibu? Setuju? Setuju. Lanjut, Pak Aan. Pemantik yang ketiga. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana? Setuju? Ya. Oke, ini materi pemantik-pemantik ini juga akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Aan. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya berikan waktunya ke Pak Aan. Bagaimana Pak Aan? Sudah siap? Siap. Ya. Tepuk tangan dong untuk teman saya Pak Aan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Tetap semangat ya. Jadi hari ini saya mengambil giliran untuk menjelaskan terkait yang dinamakan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tadi Bapak Ibu sudah berusaha untuk menimbang-nimbang di pikiran Bapak Ibu terkait dengan 3 pertanyaan pemantik terkait motivasi, terkait hukuman. Tadi sudah jauh, tadi ada hukuman, negara kita adalah negara hukum, ada tadi sebuah pemikiran bahwa hukuman itu akan berdampak ke psikis. Menurut saya jawaban dari Bapak Ibu sudah luar biasa. Jadi itu adalah 1% teori dan 99% apa Bapak Ibu? Pengalaman. Jadi Bapak Ibu sudah ibaratkan kalau udah mandi itu udah luar biasa ya, basahnya luar biasa. Jadi itulah pengalaman Bapak Ibu. Nah di sini saya akan memaparkan sedikit terkait apa yang disebut dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, itu seperti apa itu pengertian dari disiplin positif, apa itu nilai-nilai kebajikan yang sudah ada di masyarakat. Tapi sebelum itu kita akan ada kegiatan. Kegiatan ini santai saja Bapak Ibu ya, tidak perlu berjoget, tidak perlu berdiri. Bapak Ibu tinggal duduk manis di tempat masing-masing. Nah kebetulan di sini jumlahnya itu sudah genap. Jadi Bapak Ibu mencari partner 1 orang. Jadi Bu Tria dengan Bu Zelinda, Bu Dayu dengan Pak Bagus, Pak Agung dengan Pak Imam, lanjut, kita dengan Bu Ayu, lanjut, nah Pak Widana dengan Pak Agustiasi. Jadi sudah
ada satu kelompok. Nah, tugasnya adalah silakan Bapak Ibu di antara kelompok itu menunjuk satu orang yang akan memegang kertas. Ya, jadi di sini siapapun boleh. Ya, satu kelompok tolong didistribusikan. Satu kelompok satu, jadi Agung sama Pak Imam satu. Nah, untuk yang sudah bawa kertas, kita berangan-angan, boleh Bapak Ibu tulis, boleh Bapak Ibu anggap kertas itu adalah sebuah Pak Budi dengan Pak Garli ya. Nah, di sini ya saya yang distribusikan. Bu Yuni dengan Bu Tita tadi, Bu Ayu dengan Bu Gita, Bu Dayu dengan Bu Vera, dan Pak Firne dengan Pak Agus tadi. Nah, ibaratkan boleh Bapak Ibu tulis, boleh Bapak Ibu pikirkan. Nah, kalau nggak bawa pulpen, nggak usah mencari pulpen kemana-mana ya. Jadi ibaratkan saja, Bapak Ibu kertas itu merupakan apakah tanggung jawab Bapak Ibu? Apakah hal-hal yang berharga? Anggaplah Bapak Ibu menulis 2 kata atau 1 kata. Contoh, saya menulis itu di kertas yang saya anggap kertas ini adalah hobi. Nah, saya orangnya hobi main game. Nah, saya anggap saya nulis di sini, saya nggak bawa pulpen. Saya nulis main games adalah hobi saya. Saya bercek atau saya lipat, nggak apa-apa. Saya genggam dengan erat di tangan saya. Bebas ya, boleh kesenangan, boleh harta benda Bapak Ibu. Misalnya Pak Maha, Dita punya studio musik yang dia cintai, silakan. Nah, satu orang yang lain, jadi satu orang udah bawa kertas ini, orang yang lain tugasnya adalah bagaimana Bapak Ibu rayu dia. Rayu dia dengan sekuat hati Bapak Ibu, dengan kata-kata manis, dengan janji-janji palsu, dengan uang kalau boleh. Silakan Bapak Ibu rayu supaya dia mau menyerahkan atau memberitahu apa hal yang berharga yang Bapak Ibu genggam. Contoh, Pak Garling memberikan saya, Pak An, ini ada uang 2.100.000. Pak An tak boleh berhenti main game. Pak An boleh berhenti main game, harus berhenti main game. Atau Pak Mahadita punya studio musik itu misalnya, Garli dia nanti kalau misalnya kamu mau membakar studio musik kamu, nanti makan di depan gitu misalnya. Jadi rayu dia dengan janji manis, dengan imbing-imbing apapun itu. Ya, waktunya 5 menit, silakan Bapak Ibu merayu dan ada yang menanggapi. Silakan, saya kasih kesempatan. Boleh mengancam, boleh menghardik, boleh menyuap, silakan. Boleh mengancam ya, kalau misalnya kamu nggak kasih tahu, ini kamu ban motor kamu saya gembosi, boleh ya, menyuap, keluarkan uang 5.000 misalnya. Untuk yang berhasil merayu, membujuk, menyuap, nanti akan dapat hadiah dari saya. Nanti dapat hadiah kulkas 2 pintu.
Oke, baik ya, waktunya lagi sedikit, silakan kekuatan merayunya. Yang laki-laki harus pintar merayu ya. Pak Maha, harus dapat ini, apa itu? Yang dia bawa. Baik Bapak Ibu, sudah selesai ya, cukup kegiatan rayu-merayu, membujuk, menghardik, menyuap, mengancam, apalagi bisa seperti itu ya. Sekarang saya mau nanya sama Bu Tirta dengan Bu Yuni, yang membawa benda berharga siapa? Bu Tirta. Oke, coba disampaikan Bu Tirta. Nanti rayuan dari Bu Yuni apa saja? Ya, coba. Rayuannya dari Bu Yuli banyak, ada diajak merujak, nanti dikasih uang itu sebenarnya otomatis kan, terus apa lagi tuh yang tadi ya? Ikut arisan lagi sama saya yang lebih mahal katanya. Oh gitu ya. Pokoknya ini nggak bisa saya serahkan, nggak bisa saya buka. Oke, terima kasih Bu Tirta. Sekarang saya lanjut ke Pak Bagus, Bu Dayu. Tadi dirayu apa saja sama Pak Bagus? Coba ceritain dong. Oke, tadi Pak Bagus baru-baru kucing ya, nggak saya Pak ya. Nanya apa yang berharga dalam hidup kamu gitu. Cita-cita ya, atau kebahagiaan ya. Apa tadi iming-imingnya? Apakah merayu saja? Apa memberikan imbalan? Gimana? Coba. Dikasih senyumannya saja sama Bapak ya. Oh, senyuman aja sudah cukup, Pak. Oh ya, terima kasih. Lanjut, kita ya ke di sini siapa yang membawa benda berharganya? Ya, Zelina. Menurut Zelina tadi apa saja yang dirayu oleh Bu Teriak? Jadi tadi Ibu mau memberikan jajan. Oh, jajan. Oh iya. Keripik ya. Apa lagi? Terus gitu aja rayuannya. Nanti katanya mau bagi dua. Oh, itu aja nih bagi dua karena dikasih kulkas 2 pintu, satu pintu untuk Zelina, satu pintu untuk Teriak gitu ya. Oke. Oke, terima kasih ya. Nah, secara keseluruhan, kira-kira ada nggak yang berhasil untuk membujuk? Siapa yang berhasil membujuk? Oh, ini berhasil membujuk. Ini siapa yang membawa benda berharganya? Bu Dayu. Tadi apa yang dibujuk kok bisa memberikan benda berharganya kepada Anda? Ini saya tadi dikecoh sama Bu Tera. Kenapa? Saya kira apa namanya? Dia tadi mengancam, ada kemigasuan. Tanya, terakhir udah coba lihatin sebenarnya apa sih yang dibuat. Saya kira sudah selesai permainannya, ternyata belum. Oh gitu. Jadi tadi dikecoh saya sama Berarti gampang terkecoh ya, gampang terkecoh. Terima kasih ya Bu Tera sama Bu Dayu Suwardi. Tepuk tangan dulu dong, Bapak Ibu. Ya, jadi esensi dari permainan kita tadi adalah berkaitan dengan apa yang disebut dengan hal-hal yang berharga dalam hidup kita. Ini merepresentasikan itu adalah sebuah tanggung jawab, harga diri, dan juga hal yang berharga untuk kita miliki. Apapun yang Bapak Ibu senangi, apapun passion dari Bapak Ibu, itu merupakan adalah hak milik Bapak Ibu dan itu adalah bersifat sangat privasi. Sehingga ketika seseorang ingin merayu Bapak Ibu, ingin mendapatkan dengan cara apapun, alangkah baiknya jika dengan cara apapun itu Bapak Ibu berusaha untuk mempertahankannya. Berusaha boleh, namun tetap melihat situasi. Jika sudah mengancam keselamatan, misalnya disuruh apa gitu, ya itulah yang terjadi. Bapak Ibu harus teguh pegang pendirian tentang apapun yang Bapak Ibu senangi, apapun Bapak Ibu gemari. Baik, lanjut. Nanti untuk hadiahnya nanti ditunggu ya. Saya pesankan di kolom tulis nanti. Oke, ya Bapak Ibu, hari ini saya akan lanjut ke sebuah, saya akan berubah menjadi ilusionis, Bapak Ibu ya. Ilusionis itu adalah berhubungan dengan hal-hal yang
rasanya kelihatan benar, namun sebenarnya keliru. Ya, jadi di sini ada sebuah teori kontrol dari Dr. William Glasser. Itu diwujudkan dalam sebuah teori yang disebut ilusi kontrol. Nah, ilusi yang disajikan oleh Dr. William Glasser ini, yang pertama adalah guru mengontrol murid. Itu kelihatannya benar, namun sebenarnya itu adalah ilusi. Yang berhak dan bisa mengontrol murid adalah dirinya sendiri. Termasuk orang tua pun zaman sekarang susah untuk mengontrol anaknya. Karena pada dasarnya kesadaran diri merupakan hal yang terpenting. Itu ilusi yang pertama. Ilusi yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membentuk karakter. Buat dia merasa bersalah, buat dia merasa terkecoh, kasih dia kritik, itu akan membentuk karakter. Tidak, itu adalah ilusi. Membentuk identitas gagal dan buruk pada murid. Sebaiknya ketika kita memberikan sesuatu hal yang membuat mereka merasa bersalah, itu merupakan pendidikan yang kurang bagus. Itu dari William Glasser. Dan ilusi yang ketiga itu adalah semua penguatan positif atau bujukan efektif dan bermanfaat itu adalah hal yang bagus. Ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan efektif dan bermanfaat, rayuan, gombalan, janji, rencana, itu merupakan hal yang bermanfaat. Tidak. Segala usaha mempengaruhi murid adalah usaha untuk mengontrol murid. Itu ilusi yang ketiga. Dan ilusi yang keempat adalah bahwa semua orang dewasa berhak untuk memaksa. Nah, ini yang sering terjadi di sosial kita ya. Semakin besar orang itu, semakin tua orang itu, semakin berumur orang itu, dia berhak untuk memaksa. Nah, perlu kita sadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka panjang dan bisa terbentuk permusuhan. Bayangkan, suatu ketika dengan posisi yang disampaikan nomor 4 itu, ada yang saya punya pengalaman, itu dulu waktu saya sekolah di sini, saya diratam atau di ospek sama seorang kakak kelas. Otomatis dia kan kelas 3, saya kelas 1. Nah, ini pengalaman benar ini. Setelah saya kuliah, ternyata dia itu lambat kuliah. Di sini galak sekali dia, sampai kaos kaki ditaruh di sini. Woi, pokoknya galak, luar biasa galak, karang anaknya. Terus saya kuliah, ketemu dia di kampus, dan saya yang meratam dia. Nah, itu yang disebut ya. Jadi terbentuk permusuhan. Ketika saya ketemu dengan orang itu, wah, ini dia yang waktu saya kelas 1 SMA saya dihajar habis-habisan di sekolah. Itu membentuk permusuhan. Saya mewakili kampus, dia yang jadi panitia. Udah timbul benar, dia dulu kayak gini, dia dulu kayak gini. Nah, itulah yang terjadi. Jadi orang itu merasa tidak enak kepada saya, dan saya juga merasa bermusuhan dengan dia. Jadi itu pengalaman nyata yang saya miliki. Lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa sih disiplin menurut Bapak Ibu? Nah, saya mau Bapak Ibu, sering kita lihat disiplin waktu, disiplin banyak ya disiplin itu. Nah, kira-kira disiplin itu kalau diibaratkan atau diimajinasikan itu tentang hal apa sih? Disiplin apa? Menurut Bapak Ibu, disiplin itu seperti apa? Satu kata, satu kalimat yang bisa mendefinisikan disiplin. Ayo silakan Bapak Ibu. Pak Agung, oh ya, Pak Maha. Silakan Pak Maha. Disiplin itu menurut Pak Maha apa? Yang itu terkait dengan suatu sikap untuk mengarahkan ke arah yang baik. Misalkan disiplin waktu, disiplin mungkin
berperilaku, sikap itu berkata dan lain sebagainya. Itu menurut saya. Oke, wih sangat bagus sekali ya dari Pak Maha. Ada lagi yang bisa memberikan pendapat, urut pendapat disiplin itu apa? Ya silakan Bu Tria. Jadi izin menyampaikan bahwa menurut saya adalah disiplin itu adalah orang yang memahami dirinya bahwa berperilaku normatif adalah hal yang baik dan benar. Terima kasih. Perilaku normatif adalah hal yang baik dan benar. Menurut Pak Wijana, apa sih yang disebut dengan disiplin? Disiplin itu adalah di mana mereka itu berbuat yang baik, benar, sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan. Oke, berbuat sesuai dengan aturan. Lanjut. Nah, hari ini kita belajar tentang yang namanya disiplin positif. Apakah makna disiplin? Disiplin ini berasal dari kata disiplina, bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Apa yang dia hargai itu merupakan tujuan akhir dari seseorang. Sehingga di dalam budaya kita, ya, disiplin itu berhubungan dengan kesadaran diri. Kemampuan seseorang untuk menyadari diri bahwa dia merupakan bagian dari masyarakat. Dimanapun kita berada, disiplin merupakan adalah sebuah penghargaan diri bahwa kita adalah bagian dari masyarakat. Kita ada di sekolah, kita ada di rumah, bahkan ketika kita sendiri pun itu kita ada di lingkungan meskipun kita sendiri. Pak Ibu misalnya mengasingkan diri gitu, misalnya traveling sendirian, itu bukan berarti Bapak Ibu tidak perlu disiplin. Itu kita tidak sendirian, kita bersama dengan lingkungan, dengan alam. Bahkan Bapak Ibu kalau tidak ada alam itu misalnya, kita juga tidak sendirian, kita bersama Sang Pencipta. Jadi kita tidak pernah ada yang namanya tidak sadar akan posisi diri. Jadi kita selalu merasa bahwa kita adalah bagian dari lingkungan. Lanjut. Nah, disiplin positif di sini ada yang disebut dengan teori motivasi, 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti akan disampaikan oleh Bu Anik terkait 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di dalam makna disiplin itu ada sebuah bagan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kira-kira dari pernyataan itu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kira-kira ada nggak yang punya pengalaman terkait statement itu? Anda tidak bisa. Ya kalau kata Anda, saya tidak bisa mengontrol orang lain, saya hanya bisa mengontrol diri saya sendiri. Kira-kira ada nggak kasusnya yang punya kasus seperti itu? Oke. Ini sangat berbicara pengalaman ya. Nanti saya sharing juga sedikit. Terima kasih Bapak. Jadi terkait dengan apa yang pembicaraan ini ya, jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain ya, tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi pengalaman sendiri saya antara saya dengan anak. Jadi ketika saya sekolah pengatur, anak saya di rumah, tapi saya tahu karakternya mereka itu adalah senang keluar. Nah, mengingat dia senang keluar, kita tidak mungkin kontrol dia, karena kalau kita kontrol dia, nanti kita tidak ngantor. Nah, akhirnya saya pesan kepada anak, selalu mewanti-wanti bahwa selamatkan diri dalam bergaul, karena yang menentukan kalau baik atau buruknya adalah diri sendiri, bukan orang lain. Termasuk juga sampai di sekolah, saya terus nge-WA, karena saya khawatir dengan anak saya nanti dia bergaul yang macam-macam di luar. Karena dia bebas, saya melihat karakter seperti ini. Nah, demikian Mbak. Wih, ini namanya 1% teori, 99% pengalaman. Kalau dari yang lainnya mungkin ada yang punya pengalaman
kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang lain adalah dirinya sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri sendiri. Ada yang punya pengalaman lain? Sebelum saya sharing, ya Bu Dayu. Terima kasih Pak. Mungkin yang pernah punya pengalaman dengan siswa, ketika menangani siswa, sebenarnya saya diperlukan sekali kontrol diri, karena kalau kita marah itu pasti akan berdampak juga pada diri sendiri dan anak-anak. Sehingga kita yang mengontrol diri, kadang kita keceplosan marah, kadang tidak, begitu. Oleh karena itu saya mengatasi berusaha untuk mengontrol diri saya bagaimana agar tidak marah. Kemudian saya mengajak siswa tersebut ke suatu tempat. Kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan, mengapa kamu berbuat seperti ini. Jadi yang tahu kan dirinya sendiri, begitu. Apakah apa yang Anda lakukan itu baik atau tidak? Apakah kamu jujur? Akhirnya dia bisa. Saya karena begini Bu, mohon maaf saya berbohong tadi. Jadi hanya anak itulah yang bisa mengontrol dirinya sendiri tentang mengapa sampai suatu itu terjadi dan apa yang akan dialami atau solusinya bagaimana. Itu kita hanya bisa memberikan saran begitu pada anak itu, yang terserah dia bagaimana dia bisa mengatasi permasalahan tersebut. Terima kasih Pak. Baik, luar biasa ya Bu Dayu. Suara tepuk tangan dulu sama Pak Budi dan Bu Dayu. Itulah yang namanya pengalaman. Kalau saya punya pengalaman, lingkungan di rumah saya itu adalah lingkungan peminum, lingkungan karaoke, lingkungan ormas. Jadi saya tidak akan, kamu jelek nih ormas, kamu jelek minum. Termasuk bapak saya, dia itu adalah peminum, perokok, ya. Tetapi ketika saya sadar dengan hal ini, saya yang merubah diri. Saya tidak bisa merubah suatu lingkungan atau orang, tapi yang bisa saya rubah adalah diri saya. Jadi saya sesuaikan ketika ada hal seperti itu. Yang mengingatkan, kita hanya sekedar mengingatkan, tetapi tidak bisa merubah. Yang bisa merubah itu adalah tetap orang itu sendiri. Itu sedikit dari pengalaman yang berbicara. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, semua perilaku itu memiliki tujuan. Bapak Ibu mau bergerak ke kiri saja dari tempat duduk, itu ada tujuannya. Untuk mencari kenyamanan. Bapak Ibu buka HP, itu pasti ada tujuan. Ingin lihat chat, ingin melakukan hal apa, pasti ada tujuan. Bayangkan, hal sekecil itu saja ada tujuannya, apalagi siswa, apalagi murid. Pasti dia itu memiliki sebuah tujuan. Nah, tujuannya ini adalah, yang pertama adalah menghindari hukuman. Jangan pikir Bapak Ibu ketika bertemu dengan anak yang sangat rajin mengerjakan tugas dikasih A, dia mengerjakannya A+. Itu bisa saja dia adalah menghindari hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk dari yang namanya teori motivasi, tujuan orang. Nomor 3 adalah menghargai diri sendiri. Nah, itu yang paling penting. Kira-kira kalau yang paling bagus antara menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, menghargai diri sendiri, kira-kira tujuan yang paling bagus itu yang mana? Menghargai diri sendiri. Tadi ada teori yang disebutkan dengan yang namanya disiplin. Jadi ketika kita sadar keberadaan kita seperti apa, itulah yang mendasari namanya teori motivasi. Lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Oleh kata kebajikan itu sering kita lihat di film-film dulu. Kebajikan itu adalah berhubungan dengan hal yang baik saja. Jadi kita di sini menggali nilai-nilai yang terkandung di dalam profil belajar Pancasila.
Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi itu adalah nilai-nilai kebajikan. Banyak hal, tetapi itu semua bisa di-cover oleh profil belajar Pancasila. Kalau mau dicari nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali, tetapi kita bisa mengklasifikasinya menjadi sekian. Nah, ini nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Ini jumlahnya adalah ada 40, banyak sekali. Ada rajin, keberanian, kedermawanan, bersahaja. Ini kalau mau diulas satu persatu, itu nanti kita diseminasinya sampai jam 8 malam kalau mau diulas. Ya, lanjut. Teori motivasi. Nah, motivasi itu apa? Motivasi adalah sesuatu yang mendasari atau melatar belakangi seseorang melakukan sesuatu. Motivasi itu dibagi menjadi dua. Ada motivasi dari internal dan ada motivasi dari luar. Nah, kira-kira motivasi apa yang paling bagus dari internal apa eksternal, Pak Ibu? Internal, seperti yang tadi. Yang pertama adalah menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, dan menghargai diri sendiri. Jadi yang internal lah yang paling bagus. Lanjut. Ada di sini hal yang serupa tapi tidak sama. Kalau di bahasa Indonesia, homonim, homofon, homograf. Ya, jadi itu serupa tetapi tidak sama. Nah, ini ada yang disebut dengan hukuman atau konsekuensi. Tadi Pak Budi bilang negara kita adalah negara hukum. Berarti bahasa hukum itu adalah bahasa yang baku, kaku, ya, tidak bisa dirubah-rubah. Itu hal yang sangat kaku. Tetapi konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana, atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, ya, jadi cuma satu arah saja. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan pengarahan dari pihak guru. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid dan anak merasa tersakiti atau disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Lanjut. Nah, namun berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu perbedaannya dengan hukuman adalah ketika konsekuensi itu adalah sebuah ada perjanjian. Konsekuensi umumnya dibuat oleh pihak guru atau sekolah untuk mengetahui sebelumnya. Jadi murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila pelanggaran itu dilakukan. Jadi ini adalah suatu bentuk kesepakatan. Lanjut. Nah, kita di sini ada yang disebut dengan penghargaan. Adalah sesuatu yang diterima sebagai bentuk imbalan karena telah melakukan sesuatu dengan benar. Nah, tadi ada pertanyaan pemantik, ya. Pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak dalam belajar. Sebenarnya ketika kita memberikan sebuah penghargaan kepada anak, ada dampak negatifnya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Ketika kita memberikan sebuah penghargaan kepada siswa, itu nanti akan berdampak yang kurang baik untuk siswa. Karena nanti ada 8 efek samping. Kalau obat itu ada efek sampingnya, ya. Efek samping ketika kita memberikan sebuah penghargaan kepada siswa. Yang pertama adalah penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah, merusak hubungan maksudnya adalah mungkin ketika dia lihat temannya mendapat nilai ini nama siswa yang mendapat nilai 100 dalam ulangan. Nanti saya akan kasih ST. Teman di sampingnya pasti dia berpikir,
itu hasil nyontek misalnya. Ini kan timbul sebuah percikan-percikan permusuhan di antara mereka sebenarnya. Lanjut adalah kita berhubungan, ya next, balik. Nah, di sini adalah tentang apa yang disebut dengan penghargaan. Lanjut. Nah, restitusi itu apa? Nah, sekarang ada yang namanya restitusi. Ada penghargaan, ada yang disebut dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ketika kita menemukan anak kita bermasalah, restitusi ini adalah merupakan suatu keadaan kita memberikan siswa untuk berpikir kritis apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Bukan kita yang memberikan, ya kita cuma memberikan saran, tapi bukan kita yang memberikan perintah, kamu harus begini, kamu harus begini. Tidak, tetapi biarkan mereka yang bermain dengan pikirannya sendiri. Lanjut. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi hukuman, konsekuensi itulah perbedaannya sangat minim rasanya. Mungkin tipis sekali, tetapi pada akhirnya yang paling bagus itu adalah disebut dengan restitusi. Lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu akan diberikan sebuah kuis, ya. Kuisnya itu adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira ini adalah hukuman atau konsekuensi, ya. Silakan Bapak Ibu. Pertanyaan nomor pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini mungkin pada saat COVID, ya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, karena dia sudah mencoret-coret, jadi dia harus mengganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat jam pelajaran. Konsekuensi. Lanjut. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini kayaknya tidak asing dia. Nomor selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran yoga. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Jawabannya adalah konsekuensi. Kenapa? Karena PJOK-nya yang bermasalah di sini. Karena dia berhubungan dengan olahraga, terlambat 10 menit. Kalau dulu saya memang begitukan sama guru saya. Ketika terlambat, temennya sudah pemanasan, udah lari, saya baru datang. Saya disuruh lari. Lanjut. Nah, di sini ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, kenapa kok kita menggunakan kata keyakinan? Kenapa kita tidak menggunakan kata peraturan saja? Ada yang bisa memberikan pendapat kenapa tidak menggunakan kata peraturan dan kenapa kita memilih dengan kata keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa?
Yang lainnya? Bu Yuni, mungkin kenapa kita tidak menggunakan peraturan? Kenapa kita kok harus pakai keyakinan? Terima kasih atas kesempatannya. Kenapa kita tidak menggunakan peraturan kelas, tapi menggunakan keyakinan kelas? Menurut saya di sini, kalau peraturan kelas itu lebih mengarah ke ada hukuman-hukuman pada siswa. Kalau keyakinan itu untuk lebih meyakinkan kepada dirinya sendiri. Terima kasih Ibu Yuni ya. Jadi secara garis besar, udah bagus sekali yang saya oleh Ibu Yuni. Kenapa tidak pakai peraturan saja? Kenapa nggak keyakinan kelas? Kenapa kok kita pakai keyakinan kelas? Jawabannya adalah dari motivasinya. Kalau dari peraturan kelas mungkin itu akan berasal dari luar, tetapi ketika keyakinan kelas berasal dari kata yakin, berarti itu adalah berasal dari dirinya sendiri. Apa yang mereka yakini, itu yang kita buatkan sebuah aturan atau kesepakatan atau keyakinan kelas. Lanjut. Nah, langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Ya, langkah-langkah yang pertama itu adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang konvensional. Contoh, sering Bapak Ibu lihat di jalan itu ada peraturan dilarang merokok, dilarang parkir. Itu adalah peraturan. Kalau itu kita bawa di kelas, dilarang makan di kelas, itu tidak efektif kita bawa ke dalam ranah pendidikan. Hati-hati, ada upacara agama. Justru hati-hati, emang upacara agama sedangkan apa kok bisa kita harus hati-hati gitu. Ya, jadi kita kan bisa diperhalus, mohon pelan-pelan. Ada acara agama. Jadi redaksi kalimat itu juga menentukan makna kalimat itu. Pemilihan diksi dari kata itu menimbulkan asumsi yang berbeda. Peraturan itu dia bersifat kaku. Hukuman itu bersifat kaku. Nah, kemudian kita akan merubah contoh, misalnya peraturan yang ada di sana dilarang makan jam pelajaran. Setelah kita ketemu peraturan itu, kita ubah dia menjadi kalimat positif. Makan setelah jam pelajaran. Kita menghilangkan kalimat dilarang, kita menghilangkan kalimat tidak boleh. Tuh ya. Yang hanya menyarikan peraturan-peraturan nilai kebajikan, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, berdiskusi mengenai peran warga kelas, guru dan murid meninjau mengevaluasi keyakinan kelas. Jadi proses-proses itu adalah proses pembuatan keyakinan kelas. Lanjut. Nah, ini contoh peraturan dan keyakinan kelas. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 itu adalah peraturan. Sekarang coba kira-kira gimana bahasa, pemilihan diksi, redaksi kalimat, merubah peraturan menjadi keyakinan. Kira-kira seperti apa perubahannya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Biar lebih humanis, biar lebih manis, biar lebih halus, kira-kira bahasanya seperti apa? Ada yang bisa memberikan Pak Bagus dulu. Ada yang bisa memberikan kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, kalau lebih halusnya itu silahkan kembalikan buku ke tempatnya. Ya, bagus. Ada lagi yang mau urut pendapat? Dilarang mengganggu orang lain. Tidak boleh yang menggunakan kata tidak boleh mengganggu orang lain. Dilarang merokok. Ayo, bahasa yang lainnya ada yang bisa? Dilarang mengganggu orang lain.
Dilarang mengganggu orang lain untuk keyakinan kelasnya, mungkin menghargai orang lain. Iya, menghargai sesama, menghargai orang lain. Lanjut, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Silakan Bu. Disiplin waktu. Disiplin waktu. Lanjut, ada yang mau memberikan urut pendapat? Dilarang melakukan kekerasan. Yaitu mungkin bisa disamakan dengan budaya tadi adalah menghargai orang lain. Lanjut, dilarang menggunakan narkoba. Ayo bahasanya biar lebih humanis. Narkoba merusak diri. Ada yang lain kira-kira? Dilarang menggunakan narkoba. Ya, jauhi narkoba. Jagalah kesehatanmu atau cintai dirimu, hindari narkoba. Jadi lebih bahasanya itu lebih ke arah humanis. Lanjut, ya kita bisa simpulkan yang lainnya ya. Nah, lanjut Bu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pembuatan keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas tidak serta-merta itu kita membuat apa keyakinan kita? Menggunakan HP setelah dikasih tahu tidak. Jadi ada 5 tahapan. Jadi banyak hal tahapan ketika kita membuat keyakinan kelas. Ini adalah salah satu contoh dari pembuatan keyakinan kelas yang dilakukan oleh Bu Mulyanti. Lanjut. Nah, selanjutnya akan dipandu oleh Bu Ani terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah bersama dengan saya 30 menit ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebih apapun yang saya sampaikan, jika ada yang salah mohon dimaafkan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Bu Ani. Terima kasih. Baik, terima kasih waktunya Pak Aan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Aan. Nah, sebelum saya lanjut ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ya, saya ajak Bapak Ibu rileks dan berpikir sebentar, ya. Jadi saya mempunyai sebuah donat, ya. Jadi donat. Kalau langit ada berapa donat, Bapak Ibu? Donat. Perhatikan kata donat. Berapa, Bu Tirta? 3. Kenapa Bu Tirta menjawab 3? 3 kali diucapkan kata donat. Oke, kalau saya ganti sekarang donat. Terus clue-nya adalah kaki. Kata donat, D-O-N-A-T. Di kaki ada berapa angka dari donat, huruf dari donat? D-O-N-A-T. Kalau tulisan kaki ada berapa? 1. Berarti kalau langit tadi berapa? Langit. Berapa? Ada berapa? 2 ada 3? Ada 3, ada 2. Kenapa 3, Putria? 3. Ada ANT. Ya, ada ANT ya. Sudah Bapak Ibu? Sudah berkonsentrasi lagi? Ya, lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama apa, Bapak Ibu? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu seperti apa? Makan, minum. Ya, bayangkan kalau kita tanpa
makan dan minum. Ya. Terus selanjutnya yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, sama halnya kalau kita bekerja di sini, menginginkan rasa diterima kan oleh rekan-rekan kerja kita, ya kan? Di rumah juga ingin disayangi dengan pasangan kan? Iya. Lanjut, kalau di luar bagaimana Pak Agus? Di luar benar kan? Kita harus saling menyayangi dalam anggota di sekolah warga besar SMA Negeri 1 Sergeret. Ya. Selanjutnya kebebasan atau freedom, kebutuhan pengakuan akan kemampuan. Ya. Jadi di sini kita kayak bernalar kemampuan kita tuh diakui. Kebebasan, kesenangan. Nah, kalau Pak Bagus misalnya, kesenangan apa Pak Bagus contohnya? Apa yang hobi Pak? Apa aja yang penting membuat Bapak merasa senang. Membuat Bapak merasa senang kira-kira apa? Kalau hobi olahraga. Berarti Bapak senang melakukan olahraga. Iya, bagus ya. Jadi kesenangan yang membuat kita happy. Kalau saya sendiri yang membuat saya happy apa? Ya jalan-jalan. Jalan-jalan, terus nonton TikTok. Kalau lagi bosan atau lagi marahan sama pasangan, ya tinggalin aja main TikTok gitu. Ya, yang terakhir adalah penguasaan atau power, kebutuhan akan pilihan. Ya, yuk lanjut Pak Aan. Nah, selanjutnya adalah dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Ya, dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Jadi kita memikirkan sesuatu yang baik-baik. Memikirkan sesuatu yang menjadi impian kita. Ya, sesuai dengan kebutuhan dasar yang kita miliki. Kalau kebutuhan dasar itu lebih bersifat umum ya, universal. Kalau dunia berkualitas itu unik ya, atau personal ya. Lanjut Pak An. Ya, murid. Nah, murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas ya. Jadi bagaimana kita memberikan gambaran dunia berkualitas, memikirkan sesuatu hal yang baik-baik, jangan memikirkan suatu hal yang buruk-buruk yang akan membuat hati atau pikiran kita menjadi rusak. Itu buang-buang energi. Gitu. Lanjut Pak Aan. Nah, sekarang kita lanjut ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Pak Aan. Nah, Bapak Ibu bisa cermati tabel di sana. Kalau kita penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu membuat identitas apa Bapak Ibu? Gagal. Ya, identitas gagal. Nah, identitas berhasil atau sukses atau kontrol dari luar itu adalah apa? Teman dan pemantau. Dan identitas berhasil sukses atau kontrol diri yang terakhir adalah manajer. Nah, di sana juga sudah ada kalau guru berbuat penghukum bagaimana? Apa akibatnya? Nah, bisa dicermati Bapak Ibu. Contoh, kalau menghukum, menghardik atau menunjuk-nunjuk, dampaknya seperti apa? Nah, itu akan kita ulas di selanjutnya Pak Aan. Nah, penghukum, kalau penghukum itu kan pasti identik dengan nada yang tinggi, marah-marah seperti itu, ya, menunjuk-nunjuk, mata melotot. Nah, itu terlambat lagi, pasti terlambat lagi.
lalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, kalau Bapak Ibu memposisikan diri seperti itu, apa sih akibatnya? Apa akibatnya Bapak Ibu? Murid ngejar. Murid ngejar lagi, trauma lagi, psikologisnya, Murid lari. psikologis terganggu. Ya, bisa lanjut Pak Aan. Jadi kalau penghukum itu murid bisa dendam. Ya, sama seperti saya waktu kuliah. Jadi ada salah satu dosen perempuan yang meletakkan saya di depan kelas dan kata-katanya itu sangat menjatuhkan dan bahkan menghukum saya disuruh berdiri. Itu sampai sekarang saya dendam. Jangan disebut nama Bapak. Itu membuat karakter dendam sampai sekarang itu saya ingat gitu. Itu bukan hal cara mendidik yang baik. Lanjut. Membuat orang lain merasa bersalah. Nah, kalau pembuat rasa bersalah itu nadanya agak halus. Ya, halus tapi kalau bahasa Balinya nyeletuk gitu ya Bapak Ibu ya. Nyelekit, ya, nyelekit. Nah, contohnya, Adi, kamu ingin bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Apa dampaknya? Apa dampaknya Bapak Ibu? Murid merasa bersalah lagi. Jengkel ya, murid merasa bersalah dan itu bukan jangka panjang ya akibatnya ya. Lanjut Pak Aan. Nah, jadi lanjut ke yang ketiga, ke teman. Nah, teman. Sebelum lanjut, Bapak Ibu mungkin sudah berada di posisi kontrol yang mana? Apakah penghukum atau membuat rasa bersalah atau teman atau pemantau atau manajer? Atau Bapak Ibu di sini sudah banyak ya sebagai manajer? Yang bendera manajer ya. 1, 2, 3 menghukum, membuat rasa bersalah teman. Secara tidak sengaja itu Manajer tergantung kondisi. Nah, kalau teman itu nadanya kayak sama ramah, kayak kita ngobrol sama teman dah, tapi saling bercanda gitu dengan bahasa yang tidak terlalu keras atau terlalu nyeletuk, tidak, berarti bahasa teman. Tapi apa efeknya itu? Apa? Anak-anak itu menjadi apa Bapak Ibu? Ya, takut ya, nyaman. Tapi apa lagi? Akibat buruknya jika kita memposisikan diri kita sebagai teman. Tidak dihargai. Ya, betul. Tidak dihargai. Lanjut Pak Aan. Pemantau. Nah, di sini sudah ada Bapak Ibu yang sebagai pemantau. Ini pemantau tentang kegiatan belajar atau siswa bermasalah ya, jangan pemantau yang lain ya. Nah, pemantau. Nah, di sini ada contoh nada suara datar dan berbahasa tubuh formal. Itu contohnya bisa dicermati di depan percakapan guru dan Adi. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di sekolah untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Pemantau, jadi guru ini dia posisi ini guru sudah mempunyai catatan, ya catatan-catatan sebelumnya agar tidak diulangi lagi oleh murid. Yang terakhir, posisi apa yang terakhir Bapak Ibu? Manajer. Mungkin nggak Bapak Ibu di sini sudah pernah menerapkan posisi kontrol manajer? Ada? Siapa? Siapa?
apa ya Bu Tera? Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin dari kelima posisi kontrol itu sebenarnya semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan bisa juga kita lakukan tergantung situasi dan kondisinya. Tetapi kalau saya di BK, saya lebih banyak menggunakan manajer dan teman. Tetapi teman dalam tanda kutip tetap mengarahkan pada jalur kegiatan konseling yang dilaksanakan. Terima kasih, Bang. Iya, terima kasih Bu Tera. Tepuk tangan dulu untuk Bu Tera. Jadi Bu Tera adalah selaku guru BK. Jadi guru BK pasti lebih mendalami bagaimana posisi guru, ya, atau nanti materi berikutnya itu adalah restitusi. Bagaimana cara penyelesaian masalah, ya. Lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Saya tunjuk bergilir ya. Nah, dari pernyataan ini, nah, siapa yang mengatakan atau pernyataan ini posisi kontrolnya sebagai apa? Ya, dari Pak Agus, dari soal nomor 1 Pak Agus. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan, maksudnya gimana sih? Posisi kontrol mana? Posisi kontrolnya. Tadi apa itu? Saya kecewa sekali. Apa saja? Kontrolnya. Kontrolnya, kalau membuat kecewa apa Pak? Membuat merasa bersalah kan ya? Iya, nomor 2. Nomor 2. Nah, kalau saya kecewa sekali dengan kamu apa? Lanjut nomor 2, Pak Wi. Merasa bersalah kan menghukum itu. Ya, menghukum. Lanjut soal nomor 2 Pak Wi. Kamu tidak pernah benar bahwa itu menghukum. Ya, lanjut nomor 3. Lanjut nomor 3, nanti kita jawabannya, kita lihat jawabannya ya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, teman. Lanjut Bu Dayu. Apakah kamu mau mendapatkan skor bintang hari ini antara pengontrol sama manajer barangkali? Ya, lanjut lagi Bu Gustiayu. Manajer mungkin. Ya, lanjut. Gita. Menurut saya itu pengontrol. Kamu selalu yang paling terakhir, pengontrol. Ya, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Bagaimana Pak Aan? Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti pembuat orang merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Demi Bapak Ibu. Berarti kan teman. Apa kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Berarti kan pemantau. Jadi sudah dipantau dari sebelumnya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi manajer. Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah penghukum. Nah, jadi itu tadi tentang 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Jadi 5 posisi kontrol, yang pertama ada apa Bapak Ibu? Penghukum. Yang kedua, ketiga, 4, yang terakhir. Jadi kita belajar di sini bersama menjadi guru agar bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Ya. Ayo lanjut ke segitiga restitusi. Jabahan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu bisa cermati segitiga di depan, segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah tahapan-tahapan bagaimana caranya menyelesaikan kasus siswa misalnya. Kalau ada permasalahan. Nah, yang pertama dilakukan itu adalah validasi kebutuhan dulu. Jadi
kamu tentu punya alasan melakukan ini, ya. Terus selanjutnya ada menstabilkan identitas, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Ya, lanjut Pak Aan. Nah, menstabilkan identitas. Jadi kalau misalnya ada siswa yang bermasalah, kita stabilkan dulu kondisi anak tersebut. Jangan langsung kamu ngapain kamu berbuat amat dah terlambat, ngapain kamu terlambat saja, tidak boleh seperti itu. Ya, jadi kita stabilkan dulu kondisi anak tersebut agar nanti arahnya setelah bisa lihat Bapak Ibu di sana di depan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Ya, jadi jangan baru Bapak Ibu memanggil murid yang bermasalah datang langsung marahin atau kenapa kamu datang terlambat? Nah, seperti itu. Kita stabilkan identitas terlebih dahulu. Kenapa? Atau mungkin menanyakan ada masalah? Ya, kamu dalam keadaan sakit sehingga kamu datang terlambat? Ya. Jadi kita stabilkan identitas terlebih dahulu. Lanjut Pak Aan. Tahapan kedua, segitiga restitusi itu adalah validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhi. Nah, itu guru berkata, ya bisa cermati di sana bagaimana cara validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal lebih buruk. Contohnya kalau anak siswa kita tertidur di kelas saat pelajaran kita, itu misalnya. Selain pertama kita kan menstabilkan identitas kenapa tidur. Selanjutnya kita berikan menggali basic atau kebutuhannya itu dengan syukur kamu tertidur di kelas. Bayangkan kalau kamu melakukan hal yang lebih jelek, mungkin tidak datang ke sekolah, itu kan lebih tidak baik kan. Jadi walaupun dia dalam keadaan ngantuk, dia mesti tetap mau datang ke sekolah. Gitu. Kan kita tidak tahu keadaan orang, masing-masing orang itu kan berbeda. Ya, kita juga sebagai guru kan pasti pernah ada di situasi yang mengharuskan kita dalam keadaan begadang. Nah, contohnya kalau saya sebagai ibu baru melahirkan, itu kondisi kita punya bayi kan pasti begadang kan, ya kan? Dan itu apa efek dari begadang? Mengantuk kan? Bagaimana cara saya di rumah sebagai ibu rumah tangga juga jalan, di sekolah juga bisa melaksanakan tugas. Selanjutnya, tahapan ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu semua di sini rasanya sudah membuat keyakinan kelas dengan anak-anaknya. Jadi kita ingatkan keyakinan kelas apa. Seperti yang sudah tadi dijelaskan sama Pak Aan, kenapa kita menggunakan keyakinan, kenapa tidak peraturan? Karena keyakinan itu kita datang dari dalam, dari unsur intrinsik kita, bukan dari luar. Ya, jadi kita buat anak-anak itu biar menggali dari dirinya sendiri, mempunyai keinginannya sendiri. Oh, kalau saya berbuat ini boleh nggak? Kalau saya berbuat ini boleh nggak? Lanjut Pak Aan. Nah, ada kasus Bapak Ibu, bisa dicermati di depan Bapak Ibu. Jadi ini kasus Sabrina. Jadi nanti akan ada pertanyaan. Nah, kasus Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Lanjut Pak Aan. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu
sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang ke rumahnya yang jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Lanjut. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Jadi Pak Lukman memberikan hukuman tidak memakai sepatu di sekolah selama seharian. Sekarang copot sepatumu, silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan sepatunya ke Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, mari analisis kasus di depan Bapak Ibu. Kira-kira yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Silakan Pak Bagus. Sikap Pak Lukman itu sikap penghukum. Penghukum. Ya. Kenapa penghukum Pak Bagus? Karena menetapkan peraturan itu tidak membijaksanai. Ya bagus untuk Pak Lukman. Yang lain, mungkin Bapak Ibu yang lain mempunyai jawaban atau argumen lain yang lebih menekankan kenapa penghukum. Bu Tera. Baik, terima kasih. Saya menambahi dari jawaban Pak Bagus. Jadi sikap yang diambil oleh Bapak Lukman itu adalah sebagai penghukum, yang mana indikatornya Sabrina sudah mencoba untuk menyampaikan alasannya dengan panjang lebar kepada Bapak Lukman, tapi Bapak Lukman tidak mau mendengarkan alasan dari Sabrina dan memilih untuk meminta Sabrina tidak menggunakan sepatu sampai 1 hari selama pembelajaran. Ya, baik. Terima kasih untuk Bu Tera. Tepuk tangan untuk Pak Bagus dan Bu Tera. Jadi 7 kasus di atas penghukum. Ya, jadi di sana seperti yang dikatakan Bu Tera tadi, Pak Lukman meminta tidak menggunakan sepatu. Kita bayangkan Bapak Ibu, kalau kita menghukum murid kita tidak memakai sepatu seharian dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Malu. Yang paling parah kan bisa sakit anak tersebut kan? Dan efeknya itu apa? Yang disalahkan siapa? Adalah guru yang menghukum, Pak Lukman. Kalau di kasus ini Pak Lukman. Nah, untuk soal yang kedua, mungkin Bu Dayu. Soal yang kedua. Bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diajukan ke Sabrina? Kalau Bu Dayu memposisikan diri sebagai manajer. Menurut saya, pertanyaan apa yang pertanyaan mungkin apa yang menjadi lontaran pertama sebagai manajer itu kan tidak ada marah-marahnya, ya kan? Tidak mengancam. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain. Ya Pak Budi, silakan pakai mic-nya Bapak. Ya silakan. Posisi sebagai manajer ya Pak Budi. Jika Pak Budi diposisikan sebagai manajer,
salah satunya mungkin memberikan pernyataan ya. Nah, aturannya seperti ini, bisa nggak anak mengikuti? Jadi kalau sekarang memang sudah diberikan alasan seperti itu, barangkali kita membiasakan dulu. Itu ada banyak ada. Ya, ya bagus. Berarti terima kasih Pak Budi. Jadi membijaksanai. Yang lain mungkin dari Bu Usiayu mungkin. Pertanyaannya sama ya, yang masih nomor 2, memposisikan diri kita sebagai ya, membuat pertanyaan. Bagus. Ya, bagus. Pertanyaannya kan masih nomor 2 ya. Nah, sekarang anggap saja Ani ini sebagai yang melanggar. Iya, saya sebagai Sabrina. Ani, kamu tadi kan sudah menyampaikan alasannya kenapa tidak memakai sepatu hitam, kan itu ya? Iya. Kemudian kamu sudah tahu juga peraturan sekolah. Iya, Bapak. Nah, tentu dengan mendengar apa yang kamu ungkapkan, Bapak tekankan sekali lagi, tolong ini sebagai hal yang terakhir ya, besok jangan diulangi. Iya Bapak, saya mohon maaf Bapak Guru. Terutama untuk Pak Agus, Bapak Budi dan Bapak Ibu lainnya ya. Ya, lanjut ke sebelum lanjut, jadi pertanyaan sebagai manajer. Kalau kita juga bisa menanyakan apa yang membuat Sabrina terlambat, atau mungkin ada masalah atau keadaan sakit, bisa itu yang kita pertanyakan pertama ya. Selanjutnya, ini saya dapat mempraktekkan segitiga restitusi, dan ini kebetulan ada tugas di dekor saya, demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Kalau ini diputar waktunya banyak. Jadi kita lihat cek inti aja Pak Aan. Skip boleh. Jadi atau ada masalah. Saya ada 2 kasus. Ada udara di rumah sampai yang jarinya besarnya mulai Itu ada. Nah, ini ada, mungkin bisa di skip. Ada menggunakan 2 kasus. Ini dengan Gangga. Saya mendapat laporan dari Bu Sita, di mana saya selaku sebagai wali, kalau Gangga tidak pernah hadir di jam Bu Sita. Dan ini di mapel untuk Bunga, kasus kedua yaitu tidur di kelas saat pelajaran bahasa Indonesia. Lanjut Pak Aan. Merasa apa namanya? Nah ini untuk Pak Aan. Pak Aan juga sama membuat 2 permasalahan, 2 kasus, dan memecahkan kedua kasus itu menggunakan tahapan dari segitiga restitusi. Lanjut Pak Aan. Nah, demikian dari saya. Jadi sekarang yang terakhir kita ada sesi diskusi. Jadi sesi diskusi hari ini akan dipimpin oleh Pak Aan ya. Baik Bapak Ibu, gimana? Masih semangat? Lagi sedikit? Masih semangat? Oke, jadi kita lanjutkan ya. Kita ada di sesi refleksi. Nah, pertanyaan pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu tentang mendisiplinkan murid setelah mengikuti diseminasi ini? Kira-kira setelah 1 jam lebih kita sudah berdiskusi, apa hal baru? Kalau dulu seperti ini, sekarang saya mengetahui seperti ini. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa memberikan contoh seperti itu? Dulunya saya berpikir seperti ini, sekarang saya berpikir seperti ini. Ada perubahan nggak kira-kira? Ada Bapak Ibu yang mau urut pendapat, silakan. Ayo. Ya, Bu Tirta, terima kasih.
Baik, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan pertama, hal baru apa yang saya dapatkan setelah mendapatkan desiminasi dari materi budaya positif ini? Nah, jadi hal yang saya dapatkan, yang mana sebelumnya bahwa mendisiplinkan murid itu bisa dilakukan dengan cara menghukum sebagai cara efektif untuk mendisiplinkan murid, ternyata itu masih dikategorikan kurang baik. Namun ada cara lain yang bisa dilakukan adalah memberikan konsekuensi, yang mana konsekuensi itu diberikan kepada siswa bukan hanya untuk bisa membuat siswa kita mengerti, tetapi lebih ke menyadari akan kebutuhan diri sendiri itu seperti apa, dan menyadari hal yang seharusnya baik untuk dilakukan. Kemudian untuk menyelesaikan masalah, kita juga tidak mesti harus melakukan hal-hal yang seperti membentak, menghardik dan lain sebagainya, tapi dengan bisa menggunakan teori yang namanya segitiga restitusi. Jadi itu yang bisa saya simpulkan dan hal-hal yang saya dapatkan dari materi kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dina. Tangan dulu. Selanjutnya, dari 5 peran posisi kontrol, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Kira-kira yang sudah Bapak Ibu lakukan itu di posisi apa? Pak Garni, apa biasanya yang sudah dilakukan kira-kira? Ya. Jadi yang biasa saya lakukan sebagai posisi kontrol ini adalah biasanya di mungkin kelimanya sudah pernah saya lakukan ya. Oh, kelimanya, oke, bagus ya. Satu saja, mungkin yang paling sering dilakukan apa? Yang sering dilakukan mungkin di sini adalah pengontrol. Pengontrol atau pemantau. Ya, kalau Pak Mahardika, posisinya apa? Kalau saya pribadi di sini di penghukum lah. Penghukum. Lanjut ke Bu Novia, apa posisinya? Biasanya masih di penghukum, tapi setelah ini saya akan mencoba untuk menjadi dalam posisi manajer. Ya, terima kasih Bu Novia. Nah, setelah mengikuti kegiatan desiminasi ini, kira-kira dari 5 posisi kontrol itu, dari Bu Novia sudah menjawab, dia akan menjadi seorang manajer, berusaha menjadi seorang manajer. Nah, kira-kira kalau guru yang lain, kira-kira setelah mendapatkan desiminasi ini nanti maunya menjadi figur posisi kontrol yang mana kira-kira? Pak Agung, yang mana Pak Agung? Jika saya di posisi tersebut, mungkin saya jadi manajer juga. Oke, terima kasih Pak Agung. Yang tangan buat kita semua. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, jadi saya minta Bapak Ibu untuk semua berdiri. Ya, kita hari ini akan relaksasi ya, setelah 1 jam duduk. Sekarang kita akan relaksasi. Ya, jadi Pak Akan silakan carikan musiknya. Kita di sini berjoget bersama sesuai dengan musiknya, ya. Pasti capek kan Bapak Ibu? Jogetnya bebas Bapak Ibu ya, sesuai dengan minat dan bakat Bapak Ibu ya. Ayo put your hands up in the air, di atas tangannya. Joget Bapak Ibu. Di sini dalam kegiatan disiminasi budaya positif bersama saya dan Pak Gede, saya Nuwayan Mulyasari dan Pak Gede Aan Karisma. Nah, sebelum saya tutup, saya ada pantun sedikit Bapak Ibu, ya. Setiap saya membacakan pantunnya, Bapak Ibu bisa bilang
Cakep, ya. Tetangga kita negara Malaysia. Cakep. Tetangga jauh negara Kenya. Cakep. Guru penggerak juga manusia. Mohon bimbingannya dan arahannya semua Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya. Terima kasih. Dan saya tutup di sini bersama rekan saya Pak KDHA dengan Pak Rama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Sebelumnya kita sesi foto ya Bapak Ibu ya. Kita foto di sini aja ya. Ini foto. Jadi manajer Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Semangat mengikuti pelajaran hari ini? Jadi sebelum kita mulai ke pembelajaran atau masuk ke materi, Ibu mau membuat kesepakatan kelas dulu ya. Ibu mau membuat kesepakatan kelas dulu. Nah, jadi nanti kesepakatan kelas ini akan kita gunakan saat pembelajaran matematika. Bisa? Kita buat kesepakatan dulu? Bisa. Baik. Anak-anak menginginkan kelas impian apa? Atau impian kelas kalian seperti apa? Kasih. Apa? Kasih ini ya. Ya silakan. Silakan lontarkan impian kelas kalian apa sih? Di ini kalian tulis, nah, terus tempel di kelas impian. Bisa? Bagi-bagi itu banyak.
Genter. Baik, sudah semua ini? Ibu lihat ya, yang impian kelasnya sama, Ibu ambil salah satu. Wah, Ibu ambil salah satu. Impian kelasnya adalah kelas yang solid ketika ada event ataupun semua kegiatan sekolah. Gimana, semua punya impian kelas seperti ini? Ya! Solid. Jadi, ciptakanlah kelas yang solid. Kelas tinggi ya. Jangan baru ditunjuk lomba. Jadi apa yang kalian lakukan, apa yang kalian laksanakan itu adalah untuk terciptanya kelas yang solidaris, yang bagus, yang kompak itu intinya ya. Nanti Ibu ambil kelas impian. Ini siapa yang dibuat santai dan bersih? Siapa? Gimana? Ya, gimana Bu Indra? Kelas santai dan bersih? Ya, semua ingin kelas santai dan bersih? Ya! Sebenarnya di sini banyak kelas yang di sini banyak penulis ingin kelas yang santai dan bersih. Ya.
Gimana anak-anak, sudah semua? Ibu pilih salah satu, tapi yang kedua atau sama ya. Kesepakatan kelasnya Ibu ambil salah satu. Ini Bu ambil yang datang ke sekolah tepat waktu dan saat jam pelajaran juga tepat waktu. Gimana? Bisa? Orang yang memilih tapi banyak tentang intinya tepat waktu. Bisa? Bisa. Kita ambil kesepakatan yang pertama. Siap? Siap? Yang pertama datang ke sekolah pembelajaran tepat waktu. Baik, sepakat ini anak? Kalau datang tepat waktu itu masuk kemana? Apa? Ini ada banyak ini, gak hanya menghargai sih, di sana juga ada. Sini yang Ibu ambil menghargai guru yang sedang menjelaskan dan mengajar. Di sana ada mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Itu kan sama kan artinya apa dari membaca, mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, jadi mau ambil kesepakatan yang ini? Bagaimana kata-katanya? Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik dan menyenangkan. Baik, sudah ini dua. Sudah? Nah, sini banyak sekali buat saling menghargai, berkolaborasi dan saling menghargai juga ada di sini. Saling menghargai, gimana? Paham dengan kata saling menghargai nggak? Gimana? Ya, menghargai guru, menghargai
milih-milih teman adalah berarti kan saling menghargai. Saling menghargai. Buang sampah, dan tempat buang datang lebih pagi. Menghargai juga masuk sikap saling sopan santun sama teman ya, saling menghargai. Wah, ini banyak yang menerima hukuman yang terlambat datang kelas. Ini kan sudah masuk juga di datang ke sekolah tepat waktu. Tidak pilih-pilih teman, masuk di kolaborasi. Semua siswa aktif berperan dalam pembelajaran. Berarti dia masuk di mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, ada lagi rasanya Nana? Ada? Bisa rasanya? Laksanakan kesepakatan ini? Sekarang ibu bertanya. Ini fix kesepakatan kelasnya? Fix saling menghargai. Nah, sekarang ibu bertanya, jika kesepakatan kelas ini dilanggar, bagaimana? Sanksinya apa? Apa? Nah, sebelum ke sanksi, ibu ingin bertanya sekali lagi sama kalian. Aku ingin semuanya satu. Kalian jempol ya, ibu foto kalian. Ya, jadi kalian memang sepakat dengan kesepakatan kelas yang kita ambil. Ya. Kira-kira siapa mungkin? Ya, silakan jempolnya kalian semua. Artinya sepakat ya. Sepakat ya. Nanti akan diselipkan foto kalian di sini. Jadi kalian diselipkan di sini. Jadi kalian sudah sepakat dengan kesepakatan kelas yang kita sepakat ini. Ada yang nggak sepakat? Bisa? Bisa. Dan kalau kesepakatan ini dilanggar? Hukum. Apa? Foto dicetak di aula. Jangan sifat menghukum. Tapi balik dari sini dari kesepakatan ini kita melakukan refleksi diri, kesadaran diri itu yang penting ya. Jadi di sini masuk tanggung jawab kalian sebagai murid adalah belajar. Sekolah datang tepat waktu. Mengikuti pelajaran dengan baik. Saling menghargai. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan. Bersih itu sehat. Kan ini dengan baik ya. Baik, ini sepakatan kelas sudah kita sepakati.